Kami di sini akan menjelaskan tentang telaah sumber dan teknik penyimpanan informasi. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, ekstensi domain dan processing laman. Yang kedua, sumber informasi primer dan sekunder. Yang ketiga, teknik recording gambar, suara, dan audiovisual. Dan yang keempat, hard and flash storage. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi ekstensi domain. Nah, ekstensi domain yaitu kata yang berada di sebelah kanan dari nama domain. Saat seseorang berkeinginan membuat sebuah website atau blog, maka hal tersebut tidak lepas dari domain dan hosting. Secara umum, hosting bisa diibaratkan rumah atau tempat penyimpanan, sedangkan domain adalah alamat rumah atau alamat tempat penyimpanannya. Maka, ekstensi domain adalah identitas atau klasifikasi rumah tersebut. Kemudian ada jenis-jenis ekstensi domain. Yang pertama, generic top level domain. Contohnya .com untuk komersial, .org untuk organisasi, .edu untuk pendidikan. Kemudian ada yang kedua, country code top level domain. Yang itu contohnya .id untuk nama domain di Indonesia, .mu untuk nama domain di Malaysia. Kemudian ada lagi yang ketiga itu new generic top level domain, di mana contohnya itu .site untuk professional website, bisnis online, dan personal website. Kemudian ada .space untuk desainer, fotografer, startup, industri kreatif, freelancer ataupun blogger. Kemudian yang keempat yaitu ada top level domain Indonesia. Di Indonesia, semua eksistensi domain .id dikelola oleh Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, yaitu contohnya .ac. Processing laman. Laman atau halaman adalah bagian dari situs web. Sebuah situs web adalah sebutan bagi sekelompok halaman web atau web page yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain atau subdomain di World Wide Web atau www di internet. www terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang biasa disebut homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi sebuah hierarki, meskipun hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi berjalan. Beberapa website membutuhkan subskripsi atau data masukan agar para pengguna bisa mengakses sebagian atau keseluruhan isi website tersebut. Contohnya, ada beberapa situs-situs bisnis, situs email gratisan yang membutuhkan subskripsi agar kita bisa mengakses situs tersebut. Sumber informasi primer dan sekunder. Sumber informasi primer atau disebut juga sumber primer merupakan sumber informasi yang memuat informasi asli yang dapat dituangkan dalam bentuk kata, gambar, ataupun objek lainnya. Informasi yang terkandung di dalam sumber primer seringkali tidak mengalami proses penyetingan, sehingga informasi yang disajikan murni apa adanya. Sumber primer tidak diterbitkan hanya dalam bentuk tertulis. Secara lisan juga dapat dikategorikan sebagai sumber informasi primer. Contoh sumber informasi primer, buku harian, artefak, data penelitian, dan sebagainya. Sumber informasi sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topik tertentu. Sumber sekunder bisa juga berupa analisis atau paparan yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber sekunder merupakan reproduksi dari sumber primer. Contoh sumber informasi sekunder adalah ensiklopedia, ulasan mengenai pidato, artikel majalah atau jurnal, dan sebagainya. Materi yang ketiga ada teknik recording gambar, suara, dan audiovisual. Recording suara. Recording suara terbagi atas dua, ada live recording dan multitrack recording. Live recording adalah teknik rekaman di mana semua pemain bermain bersama dan
kita benar-benar mendapatkan feel dari lagu yang sedang kita rekam. Namun, di teknik ini, kita dituntut untuk menguasai materi dengan benar. Karena jika satu personil melakukan kesalahan, proses perekaman akan diulang dari awal. Multitrack recording. Multitrack recording adalah teknik perekaman di mana masing-masing instrumen direkam secara bergantian. Jika kita salah, kita tidak perlu mengulang seluruh bagian, cukup bagian yang salah aja. Jadi, teknik ini tidak menguras tenaga dan juga waktu. Saya Muhammad Reza akan menjelaskan tentang recording gambar. Gambar berarti perekaman dalam media apapun, dengan metode apapun, termasuk penyimpanannya dengan alat elektronik apapun. Gambar bergerak atau representasi darinya, yang darinya dapat dilihat. Recording gambar adalah garis besar item diskusi utama atau solusi alternatif yang ditempatkan pada flipchart atau diproyeksikan dari laptop untuk melihat semua orang. Yang kedua, recording audiovisual. Media audiovisual terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Dengan adanya unsur audio, memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran. Sedangkan unsur visual memungkinkan penciptanya pesan belajar melalui bentuk penglihatan atau tampak. Media audio visual dapat berupa film atau video dan televisi. Sebagai contoh, seperti yang sering kita lakukan, pada saat kita melakukan diskusi tatap muka secara online, kita menggunakan aplikasi Zoom, Google Map, dan sebagainya dalam kegiatan itu. Kita sudah merekam suara beserta gambar. Materi yang keempat adalah hard dan cloud storage. Hard storage adalah media penyimpanan data dalam bentuk perangkat keras yang digunakan pada komputer dan laptop. Ada beberapa jenis hard storage. Salah satunya yaitu hard disk drive atau yang biasa kita sebut dengan HDD. HDD ini adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Ada dua tipe hard disk. Yang pertama hard disk internal dan yang kedua hard disk eksternal. Selain itu, kemampuan membaca data hard disk drive saat ini mencapai 5.400 rpm, 7.200 rpm, 10.000 rpm, bahkan sampai 15.000 rpm. Fungsi dari kecepatan membaca data pada hard disk seperti saat kita menghidupkan komputer, menjalankan program, membuka file, dan melakukan hal lainnya saat menggunakan komputer. Disk eksternal. Yang pertama, hard disk eksternal jauh lebih praktis. Yang kedua, hard disk eksternal bisa disambungkan ke komputer melalui port yang ada di komputer kapanpun dibutuhkan. 3. Hard disk eksternal biasanya digunakan sebagai penyimpanan data cadangan apabila hard disk internal sudah penuh. 2. SSD atau Solid State Drive. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Sebagai analogi, kita mungkin tidak asing lagi dengan USB flash drive atau USB thumb drive atau USB memory stick. Tiga, SSHD. Solid State Hybrid Drives atau SSHD adalah sebuah memori penyimpanan internal komputer jenis baru yang telah berhasil menggabungkan antara dua penyimpanan, yaitu HDD dan SSD dalam satu perangkat. Penggabungan dua jenis tersebut membuat SSHD menghadirkan keunggulan yang luar biasa. Pasalnya, transfer data SSHD juga menjadi lebih cepat, sama halnya dengan SSD, dan kapasitas menyimpannya juga besar, dan hal tersebut tentunya mengikuti jejak dari HDD. Cloud storage. Pengertian cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cara kerja cloud storage adalah proses penyimpanan data ke media penyimpanan cloud storage atau mengirim salinan ke penyediaan layanan cloud atau hosting lewat jaringan internet. Selanjutnya, server akan memberikan Anda akses untuk mendownload atau melakukan perubahan saat Anda ingin membuka data-data Anda.
Sebagian besar aplikasi pada cloud storage juga tidak perlu melakukan instalasi karena sudah terpasang pada media internet. Misalnya adalah Google Drive. Anda hanya perlu menyiapkan koneksi internet dan membuat akun untuk bisa menggunakan Google Drive. Seperti yang kita ketahui bahwa Google Drive ini dibawa oleh salah satu perusahaan besar yang bertindak sebagai server adalah pihak Google itu sendiri. Keuntungan menggunakan cold storage: 1. Dapat meminimalisir kerusakan dan kehilangan data karena data disimpan oleh hosting ke dalam server. 2. Hemat budget karena banyak penyedia layanan cold storage yang gratis sehingga sangat menghemat kita. Ketiga, lama lingkungan karena kita tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data karena kebanyakan data disimpan oleh online dan hanya memerlukan jaringan sehingga tidak meninggalkan. Terima kasih atas perhatiannya.